perjanjian lewat WA, terus hari ini akan melakukan konseling gitu ya. Tadi Mbak Yan kesini naik apa? Tadi naik motor dulu. Oh naik, Yeah. oh tadi suara motor itu suaranya Mbak Yan. Oh gitu, saya kira dari tetangga tadi. Ya gimana kabarnya Mbak Yan? Alhamdulillah. Iya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah di tengah pandemi masih bisa sehat, itu karunia yang sangat besar ya dari Tuhan. Alhamdulillah. Nah, kesibukannya apa Mbak kira-kira? Kalau sekarang kuliah kan masa, jadi sibuknya mungkin kuliah sama ini jualan kayak all shop gitu di rumah. Oh, kayak restoran. oh gitu. Jadi kuliah sambil jualan. Di kuliahnya di UT Kediri. Tapi ikut malam. Gimana? Kayak di sini kan kayak di semua daerah kayak di Nganjuk, di Kediri tuh kayak ada UPBJJ-nya. Jadi kayak ada cabangnya gitu. Oh, tapi ikutnya Malang. Oh gitu. Kayak pusatnya gitu nih. Pusatnya di Malang tapi kayak agar dekat, kayak ambil modul atau ujian itu ada di Kediri juga, di Nganjuk. Jadi tidak jauh-jauh juga. Nah, itu sistemnya kayak gimana sekarang, online kah atau? Oh iya, kalau di UT itu online semua, meskipun nanti kayak pandemi sudah berakhir, itu nanti bakal online juga. Jadi di rumah terus, kayak mengerjakan tugas juga di rumah selalu. Oh, jadi cuma ujian ambil modul itu ke sana. Iya, ke sana. Oh. Jadi ini sudah mulai masuk atau belum? Sudah mulai masuk ini, mulai Senin ini masuk. Oh, mulai Senin ini? Iya. Liburnya itu panjang banget. Liburnya berapa bulan itu? Dari bulan apa tuh? Juni kayaknya. Juni? Iya. Baru masuk sekarang? Iya. Itu kayaknya juga masuknya cuma 2 bulan aja. Cuma 2 bulan? Iya, nanti kalau kan masuknya Oktober November lah. Nanti Desember itu sudah buat ujian kayak gitu. Wah, itu materinya apakah masih nyantol? Sebagian sudah lupa sih Bu. Tapi kan ada modul ya, iya, sudah baca. alhamdulillahnya ada buku itu. Kalau di kampus misalnya kayak UM itu biasanya ya nggak ada modulnya dari sana, jadi kita belajar sendiri gitu, ambil buku ya berarti beli buku sendiri kayak gitu sih. Jadi masih enakan yang di UT ada modulnya gitu. Yang saya tahu itu teman-teman dari UM itu juga ngambil buku-buku pengetahuan pembelajaran itu juga dari UT loh gitu. Ya ini kemarin itu saya tanya panggilannya siapa, oh Mbak Yeni, tapi kadang juga dipanggil Tumiyen. Nah itu saya mau tanya nih, Tumiyen itu gimana ya, asal usulnya kok bisa dipanggil Tumiyen gitu? Kayaknya itu dari SMP nggak tahu, teman-teman kayak manggil Tum gitu, Tumnya. Kayaknya terus kan ada teman SMP yang satu kelas sama SMA. Nah itu kayaknya menyebar juga dari teman itu kayaknya. Oh, ke bawah. Iya, ke bawah. Saya nggak tahu nih asalnya dari mana, tiba-tiba langsung muncul. Saya kira kan Mbak Yeni itu suka lihat film India ya. Tum. Iya, Tum apa sih? Tum Hyo mungkin. Kayak gitu. Terus itu masih suka bertemu sama teman-teman SMA kah? Alhamdulillah ya, biasanya jarang-jarang sih, tapi biasanya teman-teman main di rumah, kalau enggak aku yang main di rumah teman-teman. Gitu ya. Masih suka kumpul-kumpul ya. Oh. Jadi masih apa ya? Masih berhubungan, masih komunikasi juga bagus. Ya, alhamdulillah gitu. Untuk teman-teman SMP masih kah? Kalau SMP sudah nggak ada. Iya, maksudnya sudah sibuk sama urusan sendiri-sendiri. Oh, saya kira udah nggak ada itu, nggak ada di dunia gitu ya. Ternyata maksudnya mungkin agak slow respon gitu. Yang satunya udah close contact. Apalagi yang SD sudah hilang gitu. Ya tapi alhamdulillah SMA itu masih ya. Ya masih Banyak juga, masih komunikasi. Jadi kalau Mbak Yayan di rumah, ini kan selama pembelajaran itu perkuliahan ya, perkuliahan itu di rumah pasti ketemu sama anggota keluarga itu setiap hari. Nah itu di rumah Mbak Yayan dengan siapa saja? Ya ada ibu, bapak sama kakak lagi. Oh punya kakak? Iya punya. Nah itu biasanya deketnya sama siapa? Biasanya deketnya sama ibu. Oh
ibu, cerita-cerita itu iya ibu. cerita-cerita. Tapi biasanya kalau kakak kan punya baju atau jaket, nah biasanya bisa dipinjam juga. Enaknya gitu sih. Oh, tapi juga bisa apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh lungsuran. Ya lungsurannya. Lungsuran bisa dipakai Sama bersama pas gitu ya. Enak juga ya. Enak juga. Terus biasanya kalau jadi anak terakhir itu dimanjakah atau gimana? Enggak, malah kalau punya kakak laki-laki malah yang adik perempuan ini malah yang disuruh kayak bersihin rumah. Pokoknya harus kayak jadi yang bersih-bersih gitu loh. Kalau malah kakaknya malah nggak dibolehin bersih-bersih. Oh, mungkin karena perempuan. Iya, itu. Malah nggak dia harus mandiri gitu. Jadi bantu-bantu ibu juga ya. Iya. Enggak apa-apa itu ya, biar mentalnya baja gitu ya. Iya, Mbak Irin kesini atas inisiatif sendiri atau ada rekomendasi dari temen atau orang-orang terdekat gitu? Inisiatif sendiri. Wah, hebat banget Iya. ya. Wah, saya sangat berterima kasih karena Mbak Iren sudah mau datang ke sini, mau menceritakan apa sih yang Mbak alami. Itu saya sangat berterima kasih sekali loh. Iya, Itu adalah kepercayaan yang diberikan Mbak Iren pada saya gitu. Mbak Iren pernah melakukan konseling sebelumnya atau belum? Sebelumnya belum pernah. Mungkin karena nggak pandai bercerita juga sih. Oh, nggak pandai bercerita, Iya. bingung mau cerita dari Iya, mana terus gitu. sama siapa juga bingung ceritanya. Berarti Sama. pertama kali. Iya, sama ibu juga jarang-jarang kayak cerita gitu. Jadi perlu Mbak ketahui bahwa dalam konseling ini Mbak silahkan untuk mengungkapkan apapun yang Mbak rasakan, yang Mbak pikirkan gitu. Karena ya kita akan bersama-sama gitu dalam mencari solusinya. Kita akan berdiskusi bersama. Kalau Mbak terbuka, ya lebih enak lagi dalam mencari solusinya, lebih cepat lagi gitu ya kan. Karena terstruktur apa sih yang Mbak alami gitu. Ya bisa dipahami ya Mbak ya. Tapi apakah ini nanti kayak kerahasiaannya bakal aman gitu? Wah, ya itu memang saya memahami bahwa Mbak Yeyen itu merasa ragu ya. Iya. Baru pertama kali bertemu dengan saya, tiba-tiba sudah menceritakan hal-hal yang sangat privasi ya Iya. dibilang. Ya saya sangat memaklumi hal itu. Namun perlu Mbak Yeyen ketahui bahwa di dalam konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi saya sebagai konselor itu bertanggung jawab dan berkewajiban untuk merahasiakan apapun yang Mbak ungkapkan dalam konseling ini ataupun di luar konseling itu yang masih menyangkut hal-hal mengenai Mbak Yeyen, dan itu perlu saya rahasiakan. Oh iya. Gitu. Jadi apakah Mbak Yeyen mau Siap mau gitu. Oh, sudah mau untuk melaksanakan konseling ya? Ya, jadi nanti seandainya bocor pun ya saya yang dapat sanksi karena melanggar kode etiknya. Iya. Jadi relax saja gitu ya. Saya akan menerima apapun yang Mbak ungkapkan gitu. Saya tidak akan menjudge gini-gini enggak kok. Ya. Ya, sesuai dengan yang Mbak obrolkan saja objektifnya seperti apa. Oke, hari ini kita akan melakukan konseling selama 40 sampai 60 menit ya Mbak ya. Sesuai dengan jadwalnya Mbak Yen sendiri karena setelah ini katanya mau COD. Iya, nanti siang. Oh, nanti siang. Iya. COD-nya di Rambon. Kayaknya di Rambon Marjaya. Rambon origin di mana? Ya, Gadingan. Di Gading kan perbatasan Marjaya sama apa? Oh, gitu. Iya. Kok saya bingung antara Rambon origin kan? Perbatasan lah. Oh, gitu ya. Iya. Jadi selama 40 sampai 60 itu cukup lah ya Mbak ya. Cukup. Nah, jikalau nanti memang diperlukan untuk pembahasan lebih lanjut ataupun tidak lanjutnya, nanti kita adakan sesi konseling berikutnya ya Mbak ya. Nih, siap. Iya. Ya seperti itu. Nah, sehubungan dengan kedatangan Mbak Yen ke sini, adakah yang ingin Mbak Yen ungkapkan untuk kita diskusikan bersama? Sebenarnya akhir ini kayak merasa malas, tapi sebenarnya malasnya dari dulu. Tapi kayak akhir ini malasnya nambah-nambah gitu loh. Terus ada juga kayak ragu akan memulai sesuatu juga, kayak karena aku ingin jual MS ya, itu masih ragu untuk memulainya gitu loh. Nah, bisa diceritakan lebih detail mengenai rasa malas dan rasa ragunya itu seperti apa Mbak? Sebenarnya itu dari SMP ya. Di SMP itu kayak
apa hidupnya cuma malas-malasan aja, jadi kayak sekolah terus cuma makan tidur, habis itu waktunya cuma dihabiskan untuk tidur-tiduran malas-malasan kayak gitu, main mungkin main. SMP pokoknya SMP habis apa SMP kayak gak ada beban sih ya dulu kan ya, cuma main aja kayak gitu. Terus lanjut SMA. Kalau SMA itu kayak kalau kan SMA alhamdulillah sudah kayak aktif ikut ekstra kayak gitu, jadi apalagi ditambah kalau dulu SMA pulangnya sore-sore atau enggak ditambah ekstra jadi pulang malam, jadi kehidupannya cuma buat sekolah dan ekstra aja sampai lulus itu, sampai lulus sekolah kayak gitu. Lalu kan memutuskan itu tahun 2019 kan lulus SMA, lalu kayak memutuskan punya cita-cita kan, ya cita-cita jadi abdi negara itu. Lalu memutuskan punya cita-cita, sudah latihan, sudah kayak latihan serius itu, serius. Dan juga kan aku memutuskan aslinya tahun 2019 itu bisa langsung daftar, tapi memutuskan untuk daftar tahun 2020 nanti ke depan. Ditunda dulu ya? Ya, ditunda dulu sama latihan. Nah pas semangatnya itu sambil nunggu daftaran tahun 2020, memutuskan untuk kayak iseng-iseng aja ya, jualan online tapi cuma iseng. Kayak ngisi waktu luang, ngisi waktu luang aja. Lalu sudah berlanjut sampai tahun 2020 awal, itu memutuskan untuk yang tadi berhenti wis dulu lah, mau fokus lagi deh pendaftaran ini pendaftaran itu. Dan ternyata pendaftarannya ditunda dan diundur karena ada pandemi itu, corona masuk ke Indonesia itu ya. Wah setelah itu kayak jadi nggak ada semangat lagi kayak libur kan, itu libur aja secara dianggap ya libur karena nunggu daftaran yang masih lama itu. Iya, nggak sampai. Setelah itu kegiatannya jadi nggak ada, jualan sudah nggak jualan, kemudian berhenti, kayak malas-malasan lagi, kayak pola hidup itu nggak teratur juga, terus olahraga juga nggak pernah, terus belajar kayak psikotes kayak gitu juga nggak pernah lagi karena kan nunggu waktu juga dan ketabrak malas itu. Karena mungkin bisa dibilang menggampangkan, masih lama, nanti bulan yang mepet-mepet kayak Juli aja bisa gitu ya. Betul kayak gitu. Lalu akhirnya kan tahun 2020 akhir Agustus kayaknya itu daftaran udah dimulai. Yang poligraf gitu ya? Iya, kayak polisi kayak gitu. Sudah dimulai dan sudah ngurus berkas juga, ngurus kayak tes kesehatan, dan ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak lulus, gagal. Mungkin karena tadi kayak kebiasaan buruk seperti itu. Karena nggak ada persiapan, nggak fit, yang pertama tubuhnya, yang kedua tidak belajar psikotes. Jadi mungkin faktornya itu dari malas-malasan itu juga karena menggampangkan tadi. Lalu setelah gagal itu kayak memutuskan cari lagi, kayaknya kuliah aja ya, terus memutuskan di kuliah di Universitas Terbuka itu di UT. Langsung daftar dan langsung kayak memutuskan lagi cari jualan langsungan karena pengen cari uang juga kan, cari uang, memutuskan jualan online. Lah itu pertama kali itu ingin jualan kayak website itu, cari di Instagram referensi website baju website itu loh. Ya, satu itu. Dan ternyata kan itu pakai uang prakerja ya, dulu saya ikut uang prakerja itu yang 500.000 itu. Ya 500.000 sudah saya transfer, ternyata nggak dikirim barangnya. Padahal di Instagram harusnya ada testimoni. Ya sudah ada itu kayak testimoni palsu, padahal pengikutnya sampai 200.000 itu loh. Terus Mbak tahunya itu dari karena nggak dikirim-kirim aja. Dikirim-kirim itu, terus cari tahu lagi ada yang nge-tag akunnya itu, ternyata akun kayak akun gitu. Jadi ketika kan udah mau memulai, udah semangat malah ketipu itu, jadi ya itu kembali lagi malas-malasan lagi. Terus setelah malas-malasan kayaknya bulan November memutuskan, kan itu lama banget kan, selama 1 bulan itu gak ngapa-ngapain lagi. Terus
bulan November itu memutuskan lagi untuk kayak apa sih ya yang laku di Warujo ini di Nganjuk kayak apalagi ini pas kan masa pandemi gitu ya, jadi kayak memutuskan oh iya jualan semek aja nih semek tapi di pre-order kan. Oh, PO. Iya di PO kan. Setelah itu berjalan sampai Desember sudah, terus masuk kan 2021. Nah 2021 memutuskan untuk kayak ngambil makanan-makanan dari orang terus nanti saya yang jualin gitu. Terus maju lagi kayak memutuskan juga kayaknya pas puasa gitu. Pas puasa itu memutuskan kayak iseng-iseng aja juga kan jualan es enak nih kalau puasa-puasa. Oh, mengembangkan produknya ya. Oke. Mengembangkan produk dan ternyata alhamdulillah pas puasa laris juga dan punya ide juga lagi langsung memutuskan kalau habis lebaran itu langsung kayak jualan es lagi. Oh, style lah. Ya, kayak jadi style gitu. Lalu ternyata pas habis lebaran gak jadi karena kayak corona itu naik lagi kan. Jadi gak berani juga, banyak orang sakit itu. Oh, jadi pikirannya kalau banyak orang sakit nanti juga yang beli es kan nggak sesuai menurun gitu ya. Setelah itu dibanding sampai beberapa bulan. Nah pas mengisi bulan-bulan yang kosong itu kebetulan itu sudah beli alatnya juga. Ya sudah mengisi kependingan itu saya kayak jualan perintilan sama aneka snack lagi tapi sudah ready di rumah gitu. Oh, jadi jualan snack dengan aksesoris gitu ya. Sudah ini dengan aksesoris. Lalu kayak aksesorisnya itu kan difoto juga, diupload nanti. Nah, saya itu males lagi karena apa? Mengupload itu lagi. Sekarang itu yang saya rasakan itu males mengupload karena kan butuh waktu juga, harus mencari cahaya yang bagus, harus mencari kayak foto-foto katalognya tempatnya yang bagus juga, terus edit juga biar kontrasnya bagus juga. Oke. Lalu ngupload testimoni kan juga harus pakai kata-kata, itu juga kayaknya faktor yang males ngupload jualan itu kalau yang saya rasa sekarang. Lalu juga malah kepikiran lagi ingin jualan es lagi. Kayak bingung gitu loh. Oh, antara pikirannya ragu. Iya, sampai sekarang gitu terus. Jadi bisa disimpulkan ya dari perbincangan kita tadi, dari ceritanya Mbak Yayan tadi, ini permasalahannya ada dua. Yang pertama, rasa malasnya Mbak untuk memaksimalkan dagangan. Ya tadi kayak upload fotonya karena memang harus buat katalog. Buat katalog itu juga memikirkan bagaimana itu caranya. Mbak Yayan apakah juga memikirkan mengenai hari ini harus upload apa hari ini? Oh iya, biar agak kayak di jeda-jeda agar kayak pembelinya juga nggak bosan gitu. Oh, itu mungkin juga, kayak gitu. Oh, itu juga males gitu. Iya, kayaknya masuk itu. Oh gitu. Itu yang masalah yang pertama. Lalu yang kedua mengenai keraguan Mbak Yayan untuk mau buka jualan es nih gitu. Padahal sudah beli alatnya. Ya, sudah beli bahannya juga kah? Sudah beli. Semuanya sudah lengkap, tinggal kayak ngelakuin aja dan ternyata aku pikir lagi kayaknya kalau di Warujo ini sudah banyak juga yang jualan es. Gitu. Jadi aku lagi kayak gitu. Jadi masalahnya ada dua ya tadi. Iya. Nah, kira-kira manakah yang ingin Mbak bahas terlebih dahulu? Yang males aja dulu. Oh, yang rasa males ya. Oke, rasa males upload itu ya Mbak ya. Nah, terkait rasa males itu faktornya selain katalog tadi yang bikin males, itu ada lagi kah? Mungkin karena melihat kayak pas aku ingin upload ternyata ada teman juga yang ngupload, jadi kayak temanku juga sudah ngupload, jadi kayak terus bakalan punya aku juga sepi kayak gitu mungkin karena bersamaan. Iya, bersamaan. Lalu kayak pas aku sudah upload dan ternyata yang nggak ada yang beli, kalau nggak yang beli cuma satu. Nah itu sudah timbul rasa malas lagi, nggak ada semangat lagi kan. Masa yang beli sudah ngupload, yang beli cuma satu toh. Jadi ya wes, itu selanjutnya nggak aku dulu kayak dipending. Oke, terkait yang tadi bersamaan upload dengan
dengan temannya itu apakah produknya sama, akhirnya merasa kayak gimana gitu Mbak? Iya, ada yang sama. Oh ada yang sama, Iya, kan jadi kayak random gitu kan kita upload. Itu ada yang sama produknya. oh itu yang membuat Mbak kayak rasa down masih Iya. sama nih, harganya juga Juga, dibandingin iya. gitu kah? Pasti. Oh gitu, oke. Terus kayaknya teman saya itu ramai gitu. Oh dia lebih ramai. Iya, lebih ramai kayak lebih dulu jualan onshop gitu loh. Kan aku baru pemula kan. Iya. Jadi Baru merintis. jadi bisa dibilang yang pertama buat katalog itu ribet ya, Iya, buat dulu ribet. angle-nya, editingnya itu dilakuin sendiri ya, Dilakukan sendiri. makanya agak ribet ya Mbak Iya. ya. Jadi males Terus terkait dengan hari ini harus upload apa, hari ini harus upload apa biar nggak bosen si penontonnya ya, si apa pembelinya itu biar tertarik, itu juga perlu konsepnya harus mateng. Harus ada konsep. Itu juga agak rumit ya Mbak ya, Iya. bisa dibilang. Terus yang kedua terkait karena bersamaan dengan temennya ya yang upload produk yang sama, Iya. terus dia juga lebih kelihatannya juga lebih ramai, harganya juga bersaing ya, itu juga mempengaruhi hal tersebut. Dipengaruhi hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu karena Dengan sepi tadi. terkait adanya dagangan sepi, akhirnya ya udah capek-capek upload terus sepi ya kayak rugi juga ya, semangatnya malah berkurang, menurun. Oke. Nah Mbak Yeyen pernah berceritakah kepada keluarga atau teman dekat gitu mengenai masalah Mbak Yeyen? Kalau cerita belum pernah, tapi kayak dibilang mungkin ibu kayak naik cuma nanya aja sih, kok hari ini nggak COD, biasanya kan COD ramai, kok hari ini nggak COD, cuma gitu aja. Tapi cuma saya jawab senyum, nggak berani cerita sih. Oh gitu. Iya. Tapi ibu tidak marah gitu ya, cuma tanya. Iya, cuma tanya aja. Kok sepi, kok nggak COD, biasanya muter-muter kayak gitu. Saya sangat bisa memahami gimana rasanya ya. Iya. Kayak kita udah pengennya sukses nih, tapi ternyata sepi. Iya. Gitu. Apalagi ditanya sama orang tua. Ya, ya kita kalau berhadapan dengan orang tua pasti kayak terenyuh gitu ya. Nggak bisa sukses. Nanti kalau saya seandainya sukses kan bisa membahagiakan ibu. Iya. Tapi sekarang lagi sepi. Gitu. Udah kayak sampai ke hati. Iya. Gitu, ya. Mikir ke depannya juga nanti bakal gimana kan seperti itu. Udah overthinking. Iya, overthinking duluan. Ya, saya bisa memahami bagaimana Mbak rasakan gitu. Iya. Nah, Mbak Yeyen ini apakah pernah melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah ini gitu sebelumnya? Pernah dulu kayak membuat konsep-konsep baru kan selama bulan ini ya pemasukannya sedikit atau enggak sepi kayak gitu. Nah cari-cari ide lain atau enggak cari-cari ingin jualan produk apa lagi ya gitu. Ini pengembangannya. Ya dikembangkan pasti. Sudah ada jadwalnya juga. Sudah kayak membuat konsep, wah bulan depan harus jadi produktif lagi, harus lebih rajin lagi kayak uploadnya juga. Tapi kenapa? Tapi ternyata malah semama sudah terjadi bulan depannya ya. Nah ternyata kayak pas ngupload sudah semangat, dan ternyata pas ngupload itu gak sesuai jadwal. Kayak semama jam 8, jam 9 ngupload. Nah jam 8 itu kayak keenakan main HP sendiri, terus jadi nggak jadi ngupload kan. Oh ketunda. Ya ketunda gara-gara main HP keenakan di YouTube ya TikTok kayak gitu. Kan itu. Iya. Lalu ada faktor lain? Faktor lain mungkin apa nih? Kayaknya itu lah. Keenakan layang-layang. Oh itu yang menggagalkan Iya ya. yang menggagalkan. Jadi terkait dengan yang tidak percaya diri dengan teman tadi Ya, apa? tidak percaya diri. Ya tidak percaya diri juga masuk kayaknya. Oh gitu. Ada lagi yang lainnya mungkin? Mungkin apa ya? Apakah dua itu saja? Kayaknya ya dua itu juga ngaruh. Terus kayak konsepnya nggak jadi karena ya faktor yang utamanya tadi kayak layang-layang, terus ya kurang percaya diri tadi, terus merasa overthinking juga nanti bakalan sepi lagi. Oh itu Ya. itu juga masih ke bawah. Ya masih ke bawah. Oke. Padahal sudah punya konsep tapi berpikir lagi gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kegagalannya itu yang pertama karena males. Iya. Ditunda-tunda terus
karena nggak bisa Iya. ngatur waktu antara main YouTube, lihat TikTok dengan kegiatan berniaga atau berjualannya itu. Terus yang kedua tadi faktornya masih kebawa kalau temennya itu kalau upload produk yang sama mbak langsung berpikir aduh ini harganya bersaing, dilihat kayak gini dia lebih rame gitu, itu merasa down juga. Terus yang semangat dia juga semangat. Yang terakhir itu karena kayaknya tadi sepi pembeli, sepi pembeli, jadi kayak udah berusaha ngupload banyak tapi ternyata sepi gitu. Wah ini juga capek juga, rugi juga ya seperti itu ya mbak ya. Iya, kalau waktunya tuh kalau waktu rugi banget sih, malah dihabiskan untuk YouTube-an, untuk TikTok-an. Oke. Ya, kita tadi sudah membahas mengenai latar belakangnya dari rasa malas untuk memaksimalkan kegiatan berdagang tadi ya. Nah, apa sih yang ingin mbak capai atau mbak harapkan dari konseling ini? Ingin lebih produktif lagi, ingin lebih rajin, ingin lebih semangat lagi untuk kayak ya tadi mengupload dagangan. Kalau enggak, meskipun kayak banyak pesaingnya juga harus lebih semangat lagi kayak gitu, biar berjalan terus kan jualannya. Intinya harus rajin, saya pengen rajin gitu, nggak ditunda-tunda juga. Ya, sangat bagus sekali karena Mbak Yayan sudah mampu loh untuk merancang tujuan umumnya gitu. Nah alangkah lebih baiknya saran saya ya untuk tujuan umum ini dispesifikkan lagi gitu. Jadi beberapa hal gitu ya untuk bisa mencapai tujuan umumnya, biar mempermudah untuk step by stepnya ini mau ngapain ya gitu. Jadi ada indikatornya. Gimana? Nah caranya itu biar lebih mudah, biar hafal juga ya dengan menulis gitu. Kalau dipikir doang nggak lupa. Ya, jadi harus ditulis. Nah, di sini bentar ya. Nah, di sini saya mempunyai kertas, nanti ditulis mengenai tujuan umumnya Mbak tadi. Saya ingin rajin dalam mengelola dagangan agar lebih maju gitu. Nah, nanti tujuan khususnya poin 1 apa biar mencapai rajin. Itu ya Mbak ya. Nah, ditulis dulu ya apa enggak? Santai aja. Tadi saya ini kayak mengelola waktu dengan baik gitu. Ya ditulis saja sebisanya. Terus tadi kayak ingin lebih percaya diri kan dengan temennya tadi ya. Meskipun banyak saingan tapi harus tetap jualan. Terus yakin kalau bakal laku. Hidup baru. Udah? Jadi kita baca bersama ya. Jadi tujuan umumnya Mbak ingin rajin mengelola dagangan agar lebih maju tadi. Kalau tujuan khususnya yang pertama, ini sudah bagus loh Mbak Yayan menggunakan kata saya, itu berarti udah niat banget gitu. Wah ini jarang ada orang seperti ini gitu. Jadi sudah sangat ingin banget untuk melakukan perubahan. Bismillah. Oke, yang pertama ada saya ingin dapat mengelola waktu antara berkegiatan berniaga dengan bersantai melihat TikTok, YouTube dan hiburan lainnya. Pengennya dikurangi juga biar nggak terlalu menunda-nunda gitu ya. Lalu yang kedua saya ingin percaya diri saat mengupload produk dagangan meski sama dengan yang dijual oleh teman saya yang lainnya tadi ya. Kalau lihat produknya sama, harganya juga bersaing tadi, tapi pengen tetap percaya diri untuk melakukannya. Oke. Yang ketiga, saya ingin percaya diri bahwa dengan dagangan akan laris, manis. Karena tadi ada saat dimana satu hari cuma satu ataupun nggak ada sama sekali. Nah, meskipun ada seperti itu, tapi Mbak pengen tetap gigih untuk berjualan gitu kan? Oke, bagus itu Mbak.
Lalu yang keempat, saya ingin rajin dalam memilah produk mana yang akan diupload secara bergantian agar pembeli tidak bosan. Lalu membuat testimoni. Oh, testimoni dari pembeli-pembeli. Oh, itu harus diedit dulu ya, Mbak? Iya. Biar rapi. Oke. Dan katalog produk yang foto-foto tadi, editingnya, angelnya. Iya, bagus ya. Wah, ini sudah bagus loh, Mbak. Mbak bisa merancang tujuan umum dan tujuan khusus dengan tujuan khususnya sangat rinci seperti ini. Sudah ada kesinambungan, ini sudah kemajuan awal untuk melakukan pengubahan gitu ya. Bismillah. Ini sudah bagus, Mbak. Ini bisa mendukung Mbak untuk mencapai yang Mbak inginkan, yang Mbak targetkan nantinya gitu ya. Sudah merumuskan ya kan, merencanakan tujuan umumnya sudah, tujuan khususnya sudah, lalu masalahnya sudah teridentifikasi tadi. Nah, sesuai dengan ketiga hal ini, saya mempunyai saran, yaitu penggunaan teknik kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku ini nanti ada kesepakatan dari kita berdua, Mbak, gitu, antara Mbak dengan saya, mengenai perilaku apa yang harus dilakukan untuk mencapai si tujuan khusus itu tadi, gitu. Nah, nanti ada formatnya juga, Mbak. Nanti saya akan menjelaskan detailnya, indikatornya apa aja dalam format itu. Nah, apakah Mbak Yeni tujuannya? Oke, berarti mau mencoba ya? Iya, mau mencoba. Bentar ya. Tahu juga. Gimana? Agar tahu juga. Oh, agar tahu. Ya, pokoknya punya pengalaman gitu ya. Oke, bentar. Baik, di sini ada kontrak perilakunya ya. Ini ada 3 lembar, cukup banyak. Nah, di sini sudah beberapa tadi saya tulis sudahan ya, terkait dengan masalah Mbak tadi. Nah, di sini ada identitasnya. Ini juga sudah saya isikan karena kemarin Mbak sudah menulis identitasnya kan. Sebelum konseling sudah saya tanya-tanya dulu biodatanya ya, kayak kurikulum vitae ya. Perkenalan. Iya, sama perkenalan dulu. Nah, di sini ada perilaku yang tidak adaptif, itu yang mengganggu Mbak tadi ya, yang Mbak alami. Ada 4 tadi di dalam tujuan khusus juga sudah ada tadi ya. Lalu perilaku baru yang ingin dihasilkan dari tiap-tiap perilaku yang tidak adaptif tadi ada pengubahannya. Nah, pengubahannya itu juga berupa poin-poin perilaku. Di sini nanti ditulisnya ya. Lalu untuk penetapan waktu pencapaian dari perilaku ini tadi itu waktunya berapa gitu, mungkin ada yang 3 pekan, 4 pekan, nah itu sesuai dengan kebutuhan dari Mbak sendiri gitu. Lalu hak memperoleh reinforcement. Nah, ini kalau Mbak berhasil melakukannya dapat reward, dapat hadiah. Nah, hadiahnya juga yang menentukan Mbak sendiri gitu, karena ya Mbak sendiri yang tahu tentang diri Mbak pengennya apa gitu ya, biar memotivasi. Nanti ada. Lalu konsekuensi dari kegagalan, kalau Mbak tidak bisa melakukan perilaku itu ya ada konsekuensinya. Ini ada beberapa poin dan Mbak juga yang menentukan. Dan nanti kita bisa bahas bersama ya. Lalu menentukan pendukung dan mekanismenya ya. Nah, pendukung nggak cuma dari diri Mbak aja, tapi juga harus ada pendukung dari lingkungan sekitar gitu. Kadang kan kita juga hilaf ya kan. Mungkin dari nanti bisa dibantu oleh orang-orang terdekat. Lalu rancangan tindak lanjut terkait nanti kalau ada keberhasilan maupun kegagalan ya, kayak gitu. Nah, saya di sini nanti akan memberikan saran juga ya, nanti kita sepakati bersama. Tuh. Mungkin dari Mbak di sini sudah saya tuliskan ya. Beberapa sudah saya tuliskan tadi karena kita break sejenak ya tadi untuk lebih biar lebih tertata nanti ke depannya seperti apa tekniknya, dan saya menyarankan untuk menggunakan kontrak perilaku.
dan sudah saya tulis beberapa mengenai saran-saran saya di sini. Dan juga ada bagian-bagian yang kosong, ya bagian-bagian kosong nanti bisa Mbak tambahin ya, ataupun dari pernyataan saya, dari saran saya itu yang kurang berkenan ke Mbak, itu Mbak bisa memberikan kritikan atau ini kurang seperti ini, saya pengennya seperti ini gitu ya. Oke, bisa mulai dibaca dan nanti yang dipahami itu yang belum dipahami yang mana gitu. Lagu baru Seperti lagu baru. ini harus diupload bergantian. Jadi ada jadwalnya. Iya, jadwal untuk ini. Jadi itu tetap bisa dilakukan Mbak. Iya. Kan sebenarnya Mbak juga sudah pernah melakukan, tapi itu terkadang Ya kurang efektif. kurang efektif. Tapi nanti bisa ditambah, saya tambahkan. Iya boleh. Oh iya. Ya, sebenarnya tadi kan solusinya sudah bagus, jadi tetap bisa dipakai lagi gitu loh. Yang penting komitmennya dulu. Kan di sini ada penambahan-penambahan perilaku yang bisa mendukung. Iya. Tadi masukkan. Nanti saya boleh menambahkan kayak membuka promosi saya yang lain. Yang produknya beda. Iya, boleh. Itu juga bagus Mbak. Itu menurut saya solusi dari Mbak juga bagus iya. itu. Ini sama kayak mengolah waktu juga ya. Iya. Dengan baik juga. Ini diisi ya? Iya, yang kosong-kosong itu boleh diisi. Diisi. Jadi meminta bantuan orang terdekat. Iya. Ya. Karena awalnya kan katalog itu editnya, terus belum fotonya, itu harus ada 2 orang minimal. Iya. Jadi ada apa? Minta bantuan. Oh iya. Kayak ini. Ya, jadwal uploadnya. Iya. Biar konsisten juga. Nanti bisa kesini Mbak. Iya. Terus nanti dapatkan dulu. Kalau mau ditambah juga nggak apa-apa. Atau mau dikurangi, kira-kira maunya berapa budgetnya? 3 ya Bu? Ya. Oke, nggak Biar apa-apa. Bisa dijelaskan Mbak, tambahannya apa? Ya, tadi ini kayak menambahkan yang tadi saya bilang dulu, kayak
membuahkan promosi produk saya yang beda gitu. Jadi fokus saja ya yang beda itu dengan daripada teman yang yang sama. lain. Ini juga sama sih, nanti kayak ingin motivasi juga, jadi kayak nulis kalimat-kalimat. Oh, motivasi. Iya. Mau ditaruh di apa ya, di tembok gimana? Nanti kayaknya ditaruh di kamar kan, habis bangun tidur langsung. Oh, karena hadapan sama tembok, Iya. terus di situ ada tulisannya seperti apa, harus spesifik. Iya. Tulisannya ya. Mungkin kayak hari ini saya memang mengalami kegagalan, tapi ini ada hari yang buruk, bukan hidup saya buruk, Iya. bukan saya yang buruk. Ini hanya bad day, bukan bad life gitu mungkin ya. Iya. Kan ini. Nanti ditaruh di dinding ya. Boleh di dinding. Dibangun tidur langsung lihat. Ya. Kalau enggak lagi down, biasanya kalau down enggak ngurung di kamar Di kamar sih biasanya. Oh iya, pas itu berarti lihat itu langsung wah, Langsung ada rasa semangat mungkin. terus apa lagi? Terus nanti kayaknya mencatat lagi kayak penjualan apa, kayak laporan penjualannya itu. Buku akuntansinya itu dibaca-baca lagi. Biar Kayak tertata juga, terrinci kayak gitu. mungkin lebih ke flashback lagi. Oh ternyata sebenarnya saya mempunyai potensi loh mencapai banyak penjualan. Itu mungkin ini sepi karena ya emang ada naik turunnya gitu kan. Ya agar tahu juga. Oke. Akuntansi kayak laporan penjualan. Oke, mungkin bisa di sini. Dan di sini saya menyarankan terkait dengan tidak bisa mengatur waktu antara hiburan dengan kegiatan intinya berniaga berjualan. Nah ini mungkin bisa dibaca. Saya akan bersantai melihat YouTube atau hiburan lainnya pada malam hari mulai jam 8 sampai jam 10 malam agar tidak mengganggu kegiatan prioritas seperti dagang atau kuliah. Ya maunya malam. Iya, malam. Jam segini apakah? Kalau jam sudah kayak santai-santainya gitu, jadi kayak mau sudah selesai melakukan aktivitas, dan jam 8 sampai 10 malam itu sudah kayak sudah santai gitu, jadi udah longgar. Ya, sudah longgar. Biasanya berangkat tidurnya jamnya jam 9.10 sudah. Oh berarti ini bisa dikurangi, disesuaikan ya? Disesuaikan. Saya tulisnya jam 10 gitu. Iya, nanti jam 9 bisa ditulis biar nggak lupa. jam 9. Lalu yang di bawah ini reinforcement, atau kalau Mbak berhasil berarti apa ganjarannya? Iya, apa hadiahnya? Iya. Untuk yang perilaku pertama di sini saya menyarankan mungkin rekreasi nih bisa. Itu kan tadi jarak pekannya kan Mbak menyepakati 4 pekan. Itu 1 bulan penuh. Pasti kan juga capek. Mungkin ada rekreasi itu Bisa untuk hiburan. Ya mau. Nah itu 1 hari ke tempat rekreasi. 1 hari apa? Iya, 1 hari. Oke. Lalu untuk perilaku yang kedua, tadi aku kayak pengen apa ya, kan jarang makan mie, nanti bolehlah sekali untuk jadinya makan mie. oh Mbak di rumah punya dikasih aturan sama orang tua untuk nggak boleh kebanyakan mie. Oh oke. Ya itu bisa memotivasi. Itu gimana? Ya bisa diterangkan kayak gimana? Kayak seumpama makan mie sepuasnya tapi selama 2 hari aja. Kayak 1 hari 2 kali, kalau enggak 2 hari 1 kali. Oke. Itu sudah memuaskan sekali karena biasanya benar-benar tidak makan ya. Nggak pernah. Oke, bisa lanjut. Kalau yang perilaku ketiga tadi pengennya apa ya, kayak memberi baju yang saya inginkan kayak gitu.
Oh, oke, iya iya. Itu bisa juga. Ya, baju baru. Ya juga. Alhamdulillah. Yang keempat gitu, kayak kan biasanya kayak sering nonton drakor biar hiburan. Tapi kan kalau nonton drakor nanti keseringan kan, langsung kalau nggak lihat episode selanjutnya nanti kayak penasaran terus kan. Maraton. Ya, kayak ya maraton. Iya. Jadi ya nggak apa-apa kayak menonton drakor, maraton drakor. Oh, ribetnya itu bisa menonton drakor Iya, sepuasnya gitu, karena sepuasnya. biasanya dibatasi Iya, dulu. kan jadi penasaran juga. Sepuasnya itu seperti apa? Kayak dapat menonton drakor tapi selama 1 hari di akhir pekan kayak hari Minggu. Oh, oke oke. Bisa bisa. Oke, alhamdulillah. Lalu di kegagalan, kalau gagal konsekuensinya apa? Yang gagal pas tadi nggak boleh main ke rumah teman. Oh, rekreasi. Mungkin tadi katanya rekreasi ya. Iya, tadi rekreasi. Dan coba dilihat. Oh iya, Ya, rekreasi. jadi nggak boleh rekreasi. Nggak boleh rekreasi. Terus ya mungkin nggak apa-apa sih kalau diganti jadi nggak main ke rumah teman itu. Boleh diganti. Ya, boleh. Oke, untuk yang kedua, berarti tidak boleh makan juga boleh. Mungkin berapa hari atau berapa pekan? 1 pekan. 1 pekan. Ya. Malam. Karena biasanya aturannya gimana? 1 pekan 1 kali. Ya, biasanya berarti 2 minggu mungkin bisa 1 kali. Gitu. Ya, oke oke. Lalu untuk perilaku yang ketiga, Kayak uang sakunya dikurangi lagi. oh masih dapat uang saku nih? Iya. Ini dari ibu kayak 5.000 atau enggak 10.000 lah. Oh, saya kira kalau di online terus nggak dikasih uang saku, ternyata masih ya? Masih untuk kayak ya mungkin Jaga-jaga. jaga-jaga juga model juga. Oke oke. Yang Sampai keempat, yang terakhir mungkin ya tadi kayak nggak boleh nonton drakor lagi. Harus selama 1 pekan full. Wah, Gitu ya. biasanya berapa? Kalau apanya? Ya drakornya dalam 1 pekan. Biasanya 1 minggu langsung full gitu. Oh gitu. Kalau yang sekarang ini mungkin kalau kedepannya Konsekuensinya. iya konsekuensinya ini nggak Terkadang boleh. ya mungkin terkadang nonton drakor seminggu sekali, Iya. bener-bener nggak ada gitu ya. Ya mungkin gitu. Oh, boleh boleh boleh. Lalu yang selanjutnya itu menentukan pendukung. Jadi lingkungan sekitar. Mau ibu, ayah, Oh, iya. atau Ibu mas aja. tadi. Oh, ibu aja. Karena ya lebih dekat itu. Oke, ibu berarti mungkin lebih mengingatkan gitu ya, memberi semangat. Bukan Iya. mengingatkan, kalau mengingatkan kayak gimana ya? Oh Lebih menonjok nggak sih? iya mengingatkan. Ya kalau mengingatkan lebih mungkin bahasanya lebih ke menyemangati gitu ya. Ya hari ini ayo Iyan, ayo semangat, upload seperti itu ya. Iya. Dan nanti ada saya sarankan ada lembar observasinya gitu. Ya, Untuk yang ini. ada lembar observasinya, dan nanti setiap Mbak Yeyen berhasil melakukan satu perilaku nanti dapat apa itu tanda tangan dari ibu ataupun jempol. Jadi nanti yang mengawasi itu tidak hanya Mbak Yeyen sendiri, iya, tapi juga ada ibu. Ya bisa diterima atau tidak? Iya. Ya. Lalu yang terakhir yaitu mengenai tindak lanjut keberhasilan kegagalan. Nah itu nanti saya buat tabel. Saran saya, Iya. saya akan buat tabel nanti yang berwarna berwarna merah untuk kegagalan, terus berwarna kuning nanti untuk kalau memang ada remedial gitu. Nanti kalau gagal nanti kita bisa berkonsultasi lagi. Oh iya. Gitu enaknya seperti apa ya, diganti lagi. Nanti pakai yang kuning-kuning itu kayak seperti timeline gitu Mbak. Lalu yang merah itu yang hijau ya, maaf yang hijau itu berupa keberhasilan. Jadi kalau berhasil di warna hijau gitu. Iya. Kita tahu juga prosesnya gitu. Baik, bisa disepakati dari semuanya? Bisa Bu. Ya bisa ditanda tangan gitu kan.
juga menandatangani. Nah, kontrak perilakunya berarti sudah disepakati bersama ya. Ini bisa dibawa pulang Mbak, karena nanti saya gandakan dulu di fotokopi, dan nanti fotokopinya mungkin dibawa oleh Mbak. Nah, nanti yang pertama itu akan melakukan perilaku yang kita lakukan pertama ini ya Mbak ya, yang pengubahan ini dulu ya, yang berarti 4 pekan waktunya. Nanti kalau selama sebelum 4 pekan itu mengalami hambatan, nah mungkin Mbak bisa konsultasikan lagi dengan saya, kita diskusikan bersama. Mungkin kalau butuh konseling ya kita lakuin konseling gitu, kita cari solusinya biar kegagalan ini jadi keberhasilan itu seperti apa. Nah, nanti juga mungkin setelah 4 bulan ini berlalu, nanti kita akan melakukan konseling untuk mengevaluasi. Jadi seperti apa sih struggle-nya itu, seperti apa, tantangannya seperti apa, apakah ini sudah berhasil sesuai indikator atau belum, gitu. Apakah sudah layak untuk menuju ke pengubahan berikutnya atau belum, itu ya Mbak ya. Baiklah, ini saya nanti akan gandakan terlebih dahulu. Wah, sangat hebat loh Mbak, tadi langsung ya saya mau ini itu. Wah, berarti Mbak benar-benar punya potensi sebenarnya. Mbak juga pasti belajar juga dari pengalaman masa lalu yang tahun gitu ya, tahun 2020. Kalau saya melakukan ini konsekuensinya ini, sehingga sudah mulai tertata ya pemikirannya. Targetnya harus saya harus apa gitu. Sekarang ini terdapat sisa waktu ya selama 10-15 menit. Nah, mau untuk membahas masalah yang kedua atau dicukupkan untuk masalah yang pertama? Ini membahas yang kedua. Oh, ini membahas yang kedua. Itu tentang keraguan individual guys. Ya. Itu faktor keraguan itu karena apa? Karena kan yang pertama itu bulan puasa itu. Yang sudah bulan puasa ternyata sudah menyiapkan kayak semuanya barang itu, ya sudah menyiapkan alat juga, sudah membeli, dan ternyata corona naik. Dan terus corona naik itu di pending karena kan banyak yang sakit itu juga, jadi takut. Lalu ternyata kan sudah sampai sekarang kan sudah turun, sudah kondusif ya. Ternyata saya ragu lagi karena melihat ternyata di luar sini itu sudah banyak yang jualan es dan variasinya macam-macam banget. Apalagi udah besar-besar ada logonya ya. Sudah ada brand-brandnya, brand besar kayak Tipri, Kopi kayak gitu. Mesin kopi juga ada. Iya, dari 3 faktor itu manakah yang paling kuat gitu untuk yang sekarang ini? Kita fokus yang sekarang aja Mbak ya. Mungkin ya itu tadi, di luar sini udah banyak yang jual, jadi ragu. Takut persaingannya gitu ya. Nah, berarti dalam artian tadi di awal banget konseling tadi kita sudah, saya sudah mendengarkan Mbak cerita sedikit tentang permasalahan ini, mengenai sudah ada alatnya, tadi juga sudah mengatakan ada bahannya. Nah, untuk konsep esnya apakah sudah ada gitu? Variannya? Oh ya sudah. Dulu pernah menciptakan kayak, sudah pernah coba juga, sudah difoto juga. Itu kayak varian es blue, vanilla blue kayak gitu, tapi toppingnya ditambah kayak biskuit juga. Tapi nggak jadi di-upload itu. Ragu karena saingannya. Jadi sebenarnya sudah pernah sudah pernah mencoba juga. Nah, apakah varian-varian itu juga mau diterapkan di sekarang gitu? Mungkin kayak es cappuccino cincau, apa enggak es boba, terus dulu kayak mango jelly kayak gitu. Ini diterapkan lagi untuk saat ini juga. Jadi sebenarnya ada berapa varian? Lebih dari 2 ya? Iya, banyak. Iya, berapa? Kayak mango jelly, terus es boba, cappuccino cincau, terus itu yang toppingnya biskuit juga. Kayaknya 4 lebih sih. Nanti ingin nambah lagi. Oh gitu, sebenarnya sudah terkonsep Sudah itu, ada konsepnya, tinggal jual, ada alatnya, bahannya, markup itu ya? Iya. Gitu. Jadi alatnya itu yang buat ngepres. Kan dulu pas puasa belum ada kayak, dulu
kayak agar di tempat tuh gunain plastik wrap itu. Nah sekarang kan ini jualan lagi lah itu pakai press lebih langsung update ya, lebih update berarti. Eh, hubungan dengan masalah tersebut lalu apa yang Mbak harapkan dari konseling ini? Ingin apa tuh nggak terulang lagi kayak tahun 2020 yang udah sia-sia gitu. Oh karena males, Iya. akhirnya ditunda-tunda terus, nggak ada progres. Tapi bedanya di tahun ini ya tentang jualan es itu ragu, tentang ragu karena ragu itu hanya tunda-tunda lagi iya. dan akhirnya seperti tahun 2020 ya seperti itu kah? Iya betul. Nah sehubungan dengan permasalahan Mbak dan juga tujuan Mbak tadi terkait berarti pengen percaya diri ya Mbak ya untuk melangkah melakukan percobaan mengembangkan bisnis di bidang es ya varian es. Ini saya menawarkan teknik restrukturisasi kognitif. Jadi ini mengubah pemikiran negatif yaitu dari ragu-ragu tadi ke dalam pemikiran itu positif. Nah, apakah Mbak setuju? Setuju. Oke. Nah, Mbak tadi mengatakan bahwa ragu-ragu, ya kan? Tapi sudah menyiapkan banyak bahannya, konsepnya sudah ada. Lalu apalagi tadi varian ada varian juga bahan pres-presan apa segala macam itu sudah ada timbul keinginan sebenarnya kayak ini ada yang mau coba lagi penasaran kah penasaran gitu. Jadi harus kalau penasaran berarti bukankah harusnya mencoba? Iya sih tapi takut gagal. Apakah seburuk itu? Tidak juga sih. Maksudnya seperti apa? Tidak juga. Kayaknya lebih bisa sih sebenarnya kalau aku seumpama mencoba ya. Nanti kalau tidak laku masih bisa kan diberikan ke tidak mampu atau enggak di teman-teman sekitar, di saudara sekitar juga. Terus juga ibu juga nggak marah juga kan tentang hal itu kayak membagi-bagikan. Lalu juga kan sudah ada kayak penyemangat juga dari ibu dan teman-teman sekitar kayak kakak, mbak, itu sudah nge-support karena kapan jualan es lagi gitu. Berarti sebenarnya si pemilik modal atau ibunya itu sudah ayo kapan coba gitu, tapi dari Mbak sendiri belum. Berarti apa yang dari pemikiran Mbak tadi bahwa itu nggak seburuk itu, lalu apa yang ingin Mbak lakukan ke depan? Ingin mencoba sih. Apalagi kan ini sudah menemukan inovasi baru, jadi insya Allah akan diterapkan, semoga saja. Oh, ingin diterapkan. Ya Seandainya gagal itu tadi bisa dibagikan. Bisa dibagikan. Terus ibu juga tidak akan marah. Gitu. Kalau enggak mungkin bisa menciptakan inovasi baru kayak jualan yang lain kayak gitu. Sambil nunggu mungkin kan nggak mesti yang di Warujo ini bakal rame terus kan esnya sama cari-cari ada cadangannya. Jadi seharusnya kan kalau nanti gagal itu ada alternatif lain. Namanya semakin cepat mencoba itu semakin cepat tahu hasilnya apa. Lagi ini di penghujung tahun, Mbak tadi sudah mengatakan bahwa ya saya nggak mau melewati tahun-tahun 2021 ini kayak 2020 terlewati begitu saja. Iya betul. Jadi ini tinggal berapa bulan Kak? 2 bulan ya? Tinggal 2 bulan berarti ada cepat mencoba ya. Semoga aja. Udah terpikirkan apa alternatif solusi apabila ini pengembangan usaha es krim ini gagal, mungkin ingin mengembangkan yang lainnya apakah sudah? Iya. Kayaknya ingin kayak jualan jilbab, hijab gitu. Itu bagus ya Mbak. Mbak sekarang sudah bisa sampai berpikir ke depan itu udah bagus. Jiwa-jiwa ke depan. Alhamdulillah. Amin. Nah kira-kira Mbak ingin melaksanakan percobaan untuk penjualan es ini kapan? Insya Allah bulan November semoga. Berarti awal November ya. Karena kan
hampir habis juga kan tahun 2021 ini. Ya betul-betul. Semoga bisa lancar ya Mbak ya. Tidak ada kegagalan meskipun kita berpikir nanti gagalnya seperti apa. Tadi Mbak juga sudah berpikir tentang hal tersebut, konsekuensinya tadi, tapi ya kita selalu berdoa yang terbaik gitu ya Mbak ya. Bismillah bisa. Ya. Apakah ada hal yang ingin dibahas lagi bersama saya? Udah mau ucapin terima kasih aja. Ya saya juga berterima kasih loh sama Mbak, karena tadi Mbak juga secara tidak langsung memperlancar mencari solusinya, karena Mbak sangat aktif sekali tadi ya. Alhamdulillah. Oh ya harusnya saya gini ya gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Mbak, bagaimana perasaannya setelah mengikuti konselingnya? Alhamdulillah, terima kasih banyak loh Bu. Karena kan ini jadi kayak nambah semangat lagi. Malah ingin mencoba lagi jualan esnya. Jadi semangatnya nambah. Terus kayak nambah pengalaman juga, nambah ilmu juga dari Ibu tadi yang disampaikan. Saya juga saling belajar loh ini. Itu juga Lebih lega kah? lebih lega banget. Oh, jadi awal tadi masih Ya, masih merungsung ya. gitu. Sekarang sudah Alhamdulillah punya sudah. pandangan. Iya, sudah bisa kayak wah, ini ke depannya harus kayak gini, kayak gini. Nanti karena tadi kita sudah mencapai solusinya ya. Iya. Masalah pertama kita tinggal menunggu sesuai kontrak perilaku tadi ya, sampai pekan keempat Iya. itu sekitar 1 bulanan kita Iya. akan melakukan eksperimen percobaan perilaku. Yang kedua tadi kita sudah meluruskan bahwa ya namanya entrepreneur, mau nggak mau kita harus siap untuk menanggung konsekuensi. Iya. Dan ternyata konsekuensinya tidak Sudah seburuk yang seburuk Mbak dia. pikirkan ternyata ya. Ya semoga Mbak bisa melaksanakan hasil konseling hari ini dengan baik untuk pengubahan perilaku depannya lebih Iya. baik, lebih adaptif ya, lalu karir Mbak juga lebih maju. Amin. Saya juga senang kalau Mbak sukses ya. Amin. Ya. Jadi nanti kita mungkin akan bertemu lagi di sesi konseling berikutnya ya Mbak ya. Ya. Mungkin menyesuaikan dengan yang pertama tadi, mungkin kalau belum pekan keempat sudah ada strangle ya mungkin nanti kita bisa bicarakan. Nanti dikabari lagi. Dikabari lagi terkait waktunya Iya. ya Mbak ya. Ya terima kasih. Yang penting Mbak itu konsisten saja dalam melakukannya, tidak usah tergesa-gesa. Itu meskipun tadi ada durasinya 4 pekan, tapi yang penting kan pemaknaan dari dari Mbak pengubahan perilaku tadi dinikmati aja. Tadi durasi 4 pekan tadi kan diharapkan Mbak bisa memahami, oh seperti ini loh harusnya saya gitu. Dan bisa menjadi kebiasaan akhirnya, karena kan dilakukan berulang-ulang ya, 1 bulan, tapi juga ada yang 3 minggu, minimal 3 minggu gitu tadi ya, 3 pekan gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin, meskipun sulit, tapi ya Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas dari kemampuan Mbak. Dan saya yakin di sebelum ini kan Mbak sudah menemukan strangle, tapi Mbak bisa melewatinya. Nah itu bisa di flashback lagi, potensi-potensi itu bisa dibawa lagi ke sekarang untuk untuk pembelajaran, untuk menyelesaikan apabila ada strangle itu dalam pengimplementasian dari solusi-solusi tadi gitu, atau kita bisa saling berkomunikasi gitu ya, diskusikan baik. Bisa kita akhiri ya berarti ya konseling hari ini. Terima kasih ya Mbak. Mbak ya sudah jauh-jauh dari Warujawa Mati, itu lewat jalan besar ya. Semoga Mbak bisa cepat-cepat, maksudnya bukan cepat-cepat ya, lebih ke bisa melewati ya masa-masa ini, terus hidupnya lebih stabil lagi, bahagia lagi ya. Ya terima kasih. Terima kasih sudah Bu. Ya silakan ya. Bentar ya, bukakan pintu. Ya hati-hati ya Mbak ya. Waalaikumsalam.